Jadi eksekutif dalam hal ini yang memberikan izin, yang mengeluarkan izin itu kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah oleh itu kan ya? Kebalik. Kalau bisa mudah kenapa harus sulit? Manusia memang punya passion sendiri-sendiri. Oke, passionnya beda-beda ya. Passion ini tentu secara kudrati tidak bisa kita bendung dan tidak kita paksa. Pengangguran ini juga menjadi kewajiban negara dan beban negara. Masyarakat atau gensinya semangat tetapi merintai tidak mendukung, tidak support, ya juga akan mandul kan gitu ya. Betul. Siapa? Ijazah itu hanya bukti lulusan, tetapi keterampilan itu yang dibutuhkan sekali. Benar. Halo, assalamualaikum, Times Lover. Senang sekali, tentunya saya masih Indah Andara untuk menyapa Times Lover semua di Ngopeni Rakyat ya, podcast persembahan dari Times Indonesia. Dan kali ini saya sudah bersama dengan pemegang kemudi legislatif di Jawa Timur. Nah, pasti sudah bisa nebak. Saya sudah bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Musyafaq Rauf, atau yang lebih akrab disapa dengan Cak Syafaq. Langsung saja kita akan sapa. Assalamualaikum Cak Syafaq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Tentunya terima kasih waktunya Cak. Sudah selalu menyempatkan waktu untuk berbincang bersama dengan kita di Ngopeni Rakyat, persembahan dari Times Indonesia. Nah, kalau yang terakhir tuh kita ngobrol tentang Gen Z ya, kalau nggak salah. Nah, kali ini masih tentang anak muda, tetapi lebih ke wirausaha muda. Kita punya tema yang sangat luar biasa, Cak, yaitu DPRD Jawa Timur gelar karpet merah untuk wirausaha muda. Kalau menanggapi wirausaha muda di Jawa Timur, Jawa Timur itu banyak sekali crazy rich. Kayak jarene wong Perancis, wong sogeh. Ya. Nah, itu gimana kalau dari Cak Syafaq sendiri menilai wirausaha muda yang ada di Jawa Timur ini, Cak? Ya, pengusaha muda di Jawa Timur ini memang cukup banyak, tetapi belum mencapai keinginan dan cita-cita kita untuk bisa memberikan peluang yang cukup untuk mereka supaya menjadi crazy rich di Jawa Timur. Tentu itu hanya bisa dihitung dengan jari. Tetapi untuk menciptakan pengusaha-pengusaha baru itu kita harus hadir. Hadir kita itu tidak hanya sekedar kita ngomong, tetapi kita memberikan sebuah aturan atau peraturan daerah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya dan semudah-mudahnya untuk mereka Gen Z ini bisa mengambil peran menjadi calon-calon dan akan menjadi crazy rich baru. Crazy rich, yang dari Jawa Timur. Mungkin kalau crazy rich itu karena dari orang tuanya mungkin sudah kaya begitu ya, sehingga menurunkan unit bisnisnya kepada anak-anaknya dan anak-anaknya yang meneruskan. Tapi yang kita garis bawahi di sini, tema kita adalah tentang wirausaha muda yang betul-betul dia ini memulai dari nol sampai dia bisa bangkit berkarir sebagai seorang entrepreneur. Dukungannya dari DPRD Jawa Timur untuk para wirausaha muda ini apa yang diberikan? Di samping kita ada mengesahkan Perda nomor 1 tahun 2024 itu tentang kemudahan perlindungan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil. Tentu emang di samping ada bakat, minat, kemudian kita dorong dengan peraturan daerah yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada mereka. Contoh yang punya hotel ini aja ya, dulu itu hanya seorang pegawai dalam satu perusahaan pengkalengan ikan.
karena dia mempunyai semangat, mempunyai keinginan, dorongan yang luar biasa. Kemudian kita fasilitasi untuk bisa ketemu dengan diskusi macam-macam. Sekarang menjadi eksportir yang luar biasa, yaitu pengkalengan ikan dari kaleng sardeng itu, Pak. Siap. Dia punya pabrik di Banyuwangi. Dari pegawai akhirnya bisa jadi owner? Iya, sekarang punya pabrik di Banyuwangi, karyawannya hampir 1.500. Luar biasa. Dia bisa beli hotel, bisa. Ini dari itu bukan karena bapaknya sudah kaya kemudian dia mewariskan itu, tapi dari nol dia jadi pegawai. Tapi sering mau diskusi, mau ini juga mencari, salah satu kisah inspiratif ya. Iya. Nah, kita harapkan ada seperti Pak Musa baru di Jawa Timur itu menjadi yang asalnya pegawai aja, akhirnya dia menjadi owner dan bahkan menjadi pengusaha. Disclaimer dulu, Musafak itu adalah nama yang punya hotel ini ya. Namanya memang sama dengan beliau gitu. Ya. Dan itu dari bawah sekali. Ya. Artinya dari seorang karyawan biasa yang dia punya pengalaman untuk bisa mengelola, berkembang, gitu ya. Bahkan sekarang impor ikan, dia juga ekspor ikan, tidak hanya di pasaran dalam negeri, tapi hampir semuanya ekspor. Udah ekspor ke Timur Tengah yang banyak. Ini bagian daripada sebuah contoh anak muda yang kreatif, yang punya dedikasi dan punya integritas, akhirnya menjadi pengusaha sukses. Dan sekarang dia usianya belum menyampe 45, tetapi sudah punya pabrik, punya ini dan sebagainya. Ini menjadi kebanggaan bagi kita. Betul, pasti. Dan tentu kita kasih penghargaan, kita kasih malah tambah memberikan percontohan kepada ketika ada pelatihan kita datangkan mereka. Kita datangkan untuk testimoni. Betul. Untuk memberikan itu. Mungkin kita untuk DPR pengalaman, kalau DPR eksekutif itu kan mereka hanya memberikan regulasi, permudahan usaha dan perizinan sebagainya. Tapi kalau pengusaha yang dia memang mengalami tahapan-tahapan yang dilalui itu mungkin lebih aplikatif. Betul sekali. Ya, dan ini lebih contoh. Menarik juga. Menarik dia juga. Ceritanya langsung dari hati begitu ya, yang disampaikan kepada para generasi penerus yang memang sedang berjuang untuk menjadi seorang entrepreneur begitu ya, Cak ya. Ya. Nah, itu yang kita harapkan, ada musafak baru di Jawa Timur yang tidak hanya menjadi politisi dan menjadi pengusaha, tetapi mereka memang betul-betul menciptakan lapangan kerja, kemudian memberikan banyak manfaat untuk sekitarnya. Itu yang kita harapkan. Oke, baik. Tapi untuk menjadi seorang wirausaha muda, itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Betul ya, Cak ya? Setuju ya? Setuju. Selain dari mungkin kalau misalnya ayah ibunya memang seorang entrepreneur sebelumnya, itu pasti akan lebih mudah. Betul. Tapi ketika dia baru memulai dari dirinya sendiri untuk menjadi seorang pengusaha atau wirausaha, itu kan pastinya ada tantangan-tantangan yang memang berat di awal. Ya. Seperti pencarian nama, pengurusan merek, pengurusan perizinan, dan lain-lain. Bagaimana DPRD Jawa Timur mempermudah wirausaha muda ini untuk bisa mencapai goals di awal? Ya, jadi tadi saya katakan bahwa ada regulasi yang kita tetapkan bersama dengan eksekutif kaitannya dengan permudahan perizinan, baik itu ngurus izin usaha atau bahkan memberikan permodalan yang mereka Gen-Z yang mungkin masih mau berusaha atau baru berusaha, permodalannya dia sangat terbatas. Pemerintah daerah melalui perda yang ada memberikan keperbiaan untuk memberikan kredit-kredit dengan tadi yang itu saya dari
Modal ya, Modal. dari modal ya. Terus kalau untuk bantuan seperti perizinan untuk surat izin usaha, lalu juga mengurus merek seperti itu? Ya justru itu sekarang dengan perda yang ada itu ini untuk menghadang atau menolak paradigma di tengah masyarakat bahwa ketika kita mau mengurus izin, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah oleh itu kan ya? Kebalik. Itu kebalik. Kalau bisa mudah, kenapa harus sulit? Sekarang kalau bisa mudah, kenapa dipersulit gitu Ya, loh? Dibalik sekarang. Ya. Jadi eksekutif dalam hal ini yang memberikan izin, yang mengeluarkan izin itu justru sekarang kita awasi ketat, jangan sampai ada pungutan-pungutan dan setuju, Cak. untuk Betul. mempersulit orang mau berusaha. Justru kita ada orang yang punya kreativitas untuk mau buka usaha dan sebagainya, atau dia mengurus izin usaha dan sebagainya. Itu justru kita harus terima kasih bahwa oh berarti mereka kreatif, mereka mau, mereka semangat, mereka optimis, mereka akan menjadi pengusaha-pengusaha baru. Jadi itu justru kita harus dorong, jangan malah Betul. kita Jangan ditakuti dengan budaya bawah meja. Nah, itu disitulah pengawasan dan peran DPRD. DPRD kan ada 3 peran, ada legislasi, ada budgeting, pengawasan. Pengawasan yang paling pengawasan ini yang harus sekarang ini harus dioptimalkan, terutama terhadap eksekutif yang dia punya kewenangan untuk memberikan perizinan yang ada. Benar. Nah, cuman masyarakat juga termasuk teman-teman muda, kamu jangan putus asa dulu, jangan getar dulu sebelum menyerah sebelum berperang. Iya, harus optimis, harus semangat, harus dicoba, harus menciptakan network. Betul, setuju. Itu. Karena menjadi seorang entrepreneur itu bekal utamanya adalah mental. Mental. Betul ya, Cak? Kalau mental pertama mentalnya itu sudah down, ya nggak akan bisa bangkit. Iya betul, setuju sih saya. Ya itu harus mentalnya harus dibangun dulu, gitu fight. Ya? Oh, betul. Nah, menciptakan generasi muda yang fight begini ini kan kalau tidak kita dampingi, kita juga harus banyak menyentuh kepada mereka. Mungkin mereka nggak tahu jalan. Bener. Ya kan? Soalnya alamatnya palsu. Soalnya juga. Jadi nggak tahu jalan. Nggak tahu jalan. Tuh, jadi alamatnya harus benar supaya bisa tahu arahnya, bisa dapat apa yang mereka mau kan, seperti itu, Cak. Dan alhamdulillah sekarang kan semua itu tidak tidak seperti dulu, masih sangat tradisional. Apanya? Ya semua itu sekarang sudah melalui online. Jadi tidak manual. Tidak manual. Ke kantor-kantor yang harus. Iya, harus berkorban waktu. Waktu, kemudian semua itu sangat tradisional yang menurut saya itu dulu itu ya karena memang saat itu. Sekarang sudah zaman digitalisasi ini, sudah teknologi gitu ya, Cak ya. Bisa itu kurang ini termasuk salah satu yang ada di Jawa Timur adalah Jatim Bejo, belanja online. Ini harusnya Pak Ketua tahu nih, coba boleh dikasih tahu ke kita. Jatim Bejo itu juga begitu. Betul. Jadi karena kita ya kalau misalkan mau ngurus apa saja itu, kita sudah ada itu di webnya provinsi, kemudian apa saja syarat-syaratnya itu. Bisa Jatim langsung. Bejo itu Jatim belanja online, Cak. Nah, termasuk Bejo ini juga teman-teman yang punya produk-produk UMKM, kemudian ditawarkan kepada pemerintah provinsi. Provinsi setiap ada kegiatan butuh. Ya, setuju. Ya, kita usahakan jangan sampai belanja kepada produk yang lain, tetapi ke UMKM yang terutama adalah pemula-pemula yang termasuk hasil pertanian. Sekarang ini kalau setiap ada kegiatan itu pernik-perniknya itu tidak
tidak lagi menggunakan pernik-pernik yang tidak ada manfaatnya, tapi menggunakan pernik-pernik yang dekorasi yang ada manfaatnya besar, misalkan hasil pertanian. Oke. Jadi selesai acara bisa dibawa pulang sama tamu. Ya pulang sama tamunya. Dan kita sudah beli ke sana. Kita beli petani. Jadi petani akhirnya juga laku itunya hasil pertaniannya. Betul. Itu bagian daripada bejo tadi. Simbiosis, mutualisme begitu ya. Ya. Oh, oke, siap. Jadi memang untuk Jatim Bejo, belanja online ini adalah suatu wadah bagi wirausaha muda, di mana nanti untuk Bapak Ibu dari khususnya DPRD Jawa Timur kalau mau bikin acara dan lain-lain yang butuh ATK, butuh konsumsi dan lain-lain, itu bisa langsung masuk atau pesannya lewat Jatim Bejo ini ya, belanja online. Betul. Itu kan tentunya untuk meningkatkan pendapatan atau perekonomian dari UMKM Jawa Timur yang sudah ada di Jatim Belanja Online atau Jatim Bejo ini. Oke. Kita usahakan dari kita, oleh kita, untuk kita kan gitu. Betul. Jadi, nggak hanya dari DPRD aja, tapi seluruh dinas-dinas terkait begitu ya, Ca, ya, yang bisa pesan. Setiap ada kegiatan saya lihat sekarang itu sudah diprioritaskan untuk ke sana. Tapi kalau mau daftar bisa nggak? Nih misalnya ada wirausaha yang lagi nonton begitu, untuk bisa bergabung di Jatim Bejo bisa? Sangat-sangat bisa. Sangat-sangat jadi bisa. langsung buka ininya ya, websitenya begitu ya? Iya, website buka, kemudian mendaftarkan apa yang dia punya sediakan, daftar ke sana ketika kita butuh itu. Jadi ibaratnya bisa langsung jadi vendornya Bapak Ibu pejabat ya yang sekarang aja ya, misalkan gitu. ya kita butuh handbag untuk acara dan sebagainya. Itu kita buka di itu. Oh, di ternyata itu ya ada UMKM itu yang anyaman Betul. Langsung kita belanjanya di sana. Keren. Kita ambil kemarin itu di daerah UMKM Madiun ya. Itu anyaman yang dari kayak itu loh, orang-orang dulu kalau mau belanja ke pasar itu ya, anting. Iya. Kita ambil dari sana. Anting, ada yang tahu teman-teman di sini? Iya. Itu. Luar biasa. Di sana itu ternyata dia ini yang pengepulnya itu dia tidak punya pegawai, tetapi tetangganya itu dia dikasih. Dari satu kampung itu semua mengerjakan. Wow. Jadi buka lapangan kerja secara tidak langsung. Secara langsung. Ini yang kita harapkan itu ke depannya seperti itu. Oke, siap. Ya. Dan itu satu contoh. Tempat yang lain juga sekarang banyak. Besek ya. Besek itu seperti tempatnya tape itu. Bila kalau ada kegiatan-kegiatan misalkan Idul Adha dan sebagainya, kita tidak beli yang plastik, tetapi beli yang besek begitu. Iya, betul. Lebih nikmat ya. Jatuh, lebih nikmat, higien. Dan kita mengurangi penurunan kualitas daripada daging itu sendiri. Oh, baik. Selain itu juga mengurangi sampah plastik ya, Cak? Satu. Yang kedua menghidupkan ini UMKM yang betul. Ini kalau kita nggak ngambil, orang-orang yang usaha begitu-begitu akan punah di kampung-kampung. Nah, ya kan? Kita harus tetap support UMKM itu dimanapun berada UMKM-nya ya. Betul. Kalau di Malang itu ada kampung raket ya. Jadi satu kampung itu mereka membuat sendiri raket. Saya pernah waktu itu ke sana dan itu keren sekali. Ya itu ada kampung-kampung yang ada lex spesialis, ada spesialis yang membuat UMKM yang memang sangat menjadi brand kampung itu sendiri. Itu betul. Kita ciptakan memang kalau bisa. Bahkan pengirimannya pun sudah sampai di mancanegara. Betul. Gitu kan. Ini artinya kan Indonesia diakui begitu di kancah termasuk itu salah satu di antaranya regulasi yang harus kita berikan kepada mereka supaya ada kemudahan-kemudahan misalkan ekspor dan sebagainya. Itu pendampingannya harus dari pemerintah. Tapi pendampingan ekspor mudah, Cak? Atau gimana? Alhamdulillah sekarang ini ada kendala nggak? Nggak ada kendala. Bahkan sekarang ini UMKM yang di kampung-kampung itu sudah bisa ekspor sendiri. Oh gitu. Iya, banyak sekali. Termasuk ini yang saya katakan yang punya hotel ini. Ini dulu nggak bisa berpikir bahwa gimana caranya ekspor dan sebagainya. Sekarang sudah hampir seluruh mancanegara. Bahkan dengan adanya dolar yang sekarang mahal itu dia nggak terpengaruh sekali, malah tambah. Karena bisa menembus pasar internasional. Iya benar. Oke.
Oke, kalau itu tadi kan cerita inspiratif gitu ya dari seorang entrepreneur yang memulai dari awal sampai sekarang bisa bangkit gitu kan. Tapi kan banyak juga nih wirausaha yang mereka itu semangat, iya aku tuh kepingin jualan deh, aku tuh kepingin ini, kepingin itu, aku ingin berkembang. Tapi dia nggak punya skill untuk menjadi seorang pedagang. Nah, itu ada nggak sih program khusus dari DPRD Jawa Timur untuk mengasah si wirausaha, calon wirausaha tadi? Iya, memang kan masing-masing orang itu kalau katanya Mama Dedek itu kan lahirnya lahirnya kalau pasarnya ini cocoknya dia harus kerja ini. Manusia memang punya passion sendiri-sendiri. Oke, passionnya beda-beda ya. Passion ini tentu secara kudrati tidak bisa kita bendung dan tidak kita paksa. Oke. Namun kita sebagai seorang anggota DPR bersama eksekutif, siapapun yang punya passion apapun itu adalah warga Jawa Timur. Kita seharusnya yang memberikan arahan. Oh, kamu passionnya ini, kamu passionnya dagang, kamu passionnya usaha, wirausaha dan sebagainya. Itu kita lihat pada saat kita adakan pelatihan, pasti mereka akan menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi kesukaan mereka masing-masing, menjadi passion gitu mereka ya? atau nah itu pokoknya yang dari pemerintah sudah menyediakan beberapa pelatihan, nanti anak-anak itu sendiri bisa memilih sesuai dengan passionnya mereka masing-masing untuk lebih diasah lagi, untuk lebih bisa dikembangkan lagi, begitu ya Cak ya? Bahkan sekarang itu SMK. Kenapa tuh? SMK itu kurikulumnya sekarang berbasis kebutuhan perusahaan yang ada di lingkungan itu. Jadi kalau sekarang SMK itu dengan kurikulum model lama, dengan apa yang sudah ada itu, ya enggak, dunia kerja tidak mengikuti, ya enggak laku. Karena itu SMK sekarang itu dia harus kerjasama dengan perusahaan atau pabrik yang ada di lingkungan mereka, itu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan itu. Misalkan perusahaan itu misalkan otomotif, dia otomotifnya juga harus sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan, tenaga skill yang ada di kurikulum itu. Itu untuk penyesuaian, sehingga begitu lulus dari SMK mereka langsung bisa diterima di situ. Kalau kurikulumnya nggak disesuaikan, dia nggak mau terima perusahaan itu. Ya, ini adalah model baru yang mungkin di negara-negara maju sudah lebih dulu. Kenapa di sana anak lulusan sekolah itu langsung bisa diarahkan? Karena dari dia sekolah menengah pertama, kedua itu menengah ke atas itu sudah ada arahan untuk kurikulum itu yang siap itu dipakai. Sekarang kalau misalnya di kota Surabaya dan sekitarnya dan juga mungkin Malang begitu ya, banyak sekali wirausaha muda yang mulai berkembang. Lalu untuk wilayah-wilayah lain di Jawa Timur seperti apa? Justru sekarang itu perusahaan-perusahaan itu sangat sangat berharap mereka itu yang diterima itu adalah orang daerah-daerah bukan kota. Karena kota ini beda, rodok mokong, gak gelem nurut. Sementara banyak daerah-daerah itu begitu dia di sekolah, kemudian dia dilatih di perusahaan, kurikulum disesuaikan, dia kinerja bagus. Tapi kan kalau misalnya seperti itu tadi ya, yang dari daerah pelosok, adalah mungkin 1-2 anak yang minder dengan kondisi dunia kerja di kota besar. Nah, itu antisipasinya supaya anak-anak ini tidak punya rasa minder dan justru mereka punya perasaan yang ingin berkembang. Itu gimana cara mendorongnya? Saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Karena ternyata guru-guru khususnya pada sekolah-sekolah menengah kejuruan atau SMK itu satu guru dia mendampingi 4 anak untuk bisa dia supaya nggak minder, supaya kayak itu bahkan diantarkan. Nah, itu bagian daripada keinginan kita mereka itu supaya lulus dari sekolah
itu dia sudah lagi bingung kemana. Tapi sudah ada diarahkan ke misalkan sampai aja bisa tes ya anak-anak yang kerja di hotel ini. Ya. Itu tidak ada anak Malang atau daerah-daerah lain karena mereka ininya luar biasa, semangat dan gitu itunya. Ya? Iya. Karena itu guru mendampingi mencarikan sebuah tempat yang cocok untuk sekolahnya dia, kemudian anaknya itu dititipkan ke sana, bahkan sampai anak ini lulus langsung bisa diterima di situ. Itu yang penting sekarang. Hingga perusahaan yang membutuhkan itu juga nggak bingung. Kalau dulu kan kalau ada perusahaan di sini harus mengambil persentase pegawainya harus di sini harus sekian persen. Kalau SDM-nya nggak ada, apa nggak bangkrut itu? Betul. Nah, supaya ini diberikan pendampingan ya dari sekolah sampai ke dunia industri. Dunia industri kerja, misalkan gitu. Ya kerja atau wirausaha yang ada di itu juga sekarang didampingi. Hampir seluruh perguruan tinggi yang jurusan itu dia bisa. Berarti kalau gitu antara anak-anak SMK yang baru lulus dengan anak-anak kuliahan, ya, akhirnya ada persaingan dong untuk masuk ke dunia. Beda. Ya. Kalau di kuliahan kan, misalkan dia jurusan ekonomi, interpen, itu dia bisa skripsinya atau tesisnya itu diterima ketika dia bisa buka wirausaha dan dia bisa dinilai bahwa jalan itunya. Itu mereka sudah kelasnya beda. Tapi kalau SMK itu adalah menjadi karyawan-karyawan. Oh baik. Beda ya. Nah, tapi kalau memang anak ini sudah putus sekolah sudah sekian tahun lulus itu, kemudian kita latih menjadi entrepreneur baru, misalkan ada pelatihan barbershop, ada pelatihan barista dan sebagainya. Itu mereka-mereka memang setelah dia nganggur sekian tahun atau itu, kemudian dia sudah mulai membutuhkan. Kalau saya tidak kerja, saya harus membutuhkan kehidupan. Mau tidak mau dia cari sekarang itu. Bener. Perhatian supaya dia punya skill. Begitu punya skill dia buka usaha. Karena mau nggak mau manusia harus terus hidup. Iya. Harus terus hidup dengan uang. Begitu dengan aja. Uang. Mau gimana caranya mau. Ya harus bekerja. Iya. Kerja juga akan bisa. Tapi sekarang cari kerja itu susah loh, Cak. Justru itu. Berapa coba angka pengangguran di Jawa Timur, Cak? Ya kalau nggak salah ya, menurut BPS yang ada itu sampai 7 sampai 8 lah persen. Ya persen ya dari itu angkatan kerja ya. Nah itu juga kalau dikalikan dengan jumlah penduduk itu juga nggak sedikit. Betul. Nah pengangguran ini juga menjadi kewajiban negara dan beban negara. Nah. Negara kalau dikecilkan ya Jawa Timur, kalau kita di wilayah kita. Kembali lagi kita juga harus kerjasama dengan kabupaten kota. Di situ ada tempat pelatihan dan sebagainya, itu dihidupkan kembali. Jangan kita hanya formalitas ada tempat pelatihan, ada ini, tetapi nggak jalan. Selesai pelatihan langsung lupa besoknya. Bukan begitu, itu aja untuk SPJ-an aja gitu loh. Oh iya kan, besokannya. Jadi BLK yang ada itu hanya dibangun dalam rangka supaya seakan-akan sudah menyiapkan ini, tapi tidak ada implementasi. Betul-betul melatih dan mengarahkan sekaligus mereka memberikan modal usaha, kemudian mereka jalan, dievaluasi, kemudian akan bentuk lagi sebuah. Ini yang harus direformasi. Harus direformasi dari BLK-nya. Ya semuanya, mulai dari kebijakan sampai pelaksanaannya sampai pendampingan itu sekarang harus direformasi secara total. Betul. Karena formalitas yang dulu itu hanya supaya adanya pemenuhan itu bahaya nanti. Ini akan menjadi gunung es. Ini
juga menjadi satu keprihatinan untuk kita begitu Betul, ya Cak ya, betul. bahwa anak-anak muda di Jawa Timur ini yang baru saja lulus dari SMK maupun tingkat perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan, Betul. ini adalah menjadi PR khususnya dari Bapak Ibu pejabat pimpinan Betul. dari Jawa Timur ya, karena kita Iya. konteksnya adalah Jawa Timur sekarang ngobrolnya ya. Nah itu jadi PR besar loh Cak. Iya, memang PR kita bersama. Jadi Harus lebih banyak kewajiban lagi menyediakan sinergitas antara pekerjaan. DPR, antara eksekutif dan masyarakat itu harus bersinergi, Ya, setuju. ya kan? Sinergi itu artinya tidak diem, sama-sama bergerak. Pemerintahnya, DPR-nya semangat bergerak, tapi masyarakatnya apatis, ya nggak jalan dong. Betul. Masyarakat atau gensinya semangat tetapi pemerintahnya tidak mendukung, Tidak support. support, ya juga akan mandul kan gitu ya. Betul. Nah, karena itu harus sinergi antara pemerintah itu ada legislatif, ada eksekutif, ya kan. Kemudian peran masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu bisa lingkungannya, bisa juga sekolahan sekarang pokoknya sementing dua ijazah, nggak anggar lulus semua, hancur negara ini kalau. Oke. Tapi kalau sekolahan baik perguruan tinggi maupun sekolah menengah ke atas itu memang betul-betul dia itu menyiapkan SDM yang tangguh dengan segala perubahan, ya. Perubahan yang ada, baik itu secara internasional maupun nasional, bahkan regional yang ada di Jawa Timur ini, ya insya Allah akan selesai. Oke, tapi nggak sedikit juga, bukan nggak banyak ya, nggak sedikit juga perusahaan ini yang meng-hire pegawai itu tidak sesuai dengan divisi yang dibutuhkan. Misalnya divisinya itu HRD begitu ya, tapi yang masuk ini dari jurusan yang lain perguruan tinggi, itu banyak loh Cak. Itu menanggapi hal-hal seperti ini nih gimana? Ya justru itu sekarang itu harus reformasi kurikulum, reformasi lembaga yang SKPL ya, sekarang itu ya, yang memberikan sertifikasi ya punya kemampuan khusus. Jadi sekarang justru harus ada pendamping ijazah itu ada SKPA. Kalau tidak salah itu sertifikat kemampuan apa gitu ya. Oke. Jadi mereka begitu masuk di dunia kerja, dia ini pernah melakukan pelatihan ini. Oh, jadi apapun itu basic pendidikannya, tapi ketika ada peluang pelatihan mungkin bisa diikuti begitu ya. Nanti ketika industri membutuhkan, jadi bisa masuk aja. Gitu. Itu butuh kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan itu yang mengeluarkan sertifikasi. Nah, itu perguruan tinggi sekarang lagi gencar untuk membuat SKPL kalau salah itu. Oke. Nah, itu untuk memberikan mereka walaupun jurusan misalkan jurusan tarbiyah atau jurusan pendidikan, jurusan hukum ya. Tapi dia punya itu tadi sertifikat itu. Begitu ada peluang dia masuk. Ya, oke, siap. Ijazah itu hanya bukti lulusan, tetapi keterampilan itu yang dibutuhkan sekarang. Benar, skill itu memang harus diasah, harus bisa menjadi multi talent di era yang saat ini, begitu ya Cak ya? Iya sama. Sama, Cak Samak juga multi talent ya? Iya, saya juga gitu. Selain jadi anggota ketua DPR jadi apa lagi Cak? Ya, saya kan juga kalau dibilang tadi urusan sesuai nggak dengan dulu sekolahnya, mestinya kan kalau jadi DPR itu ya paling tidak itu jurusan sospol, jurusan hukum, jurusan manajemen. Nah, saya jurusan tarbiyah misalkan. Tapi kan pelatihannya itu berpuluh-puluh tahun. Pengalaman Berpuluh-puluh tahun untuk mengikuti itu. Siap. Tidak tiba-tiba jadi gitu aja. Saya sejak 87 itu sudah aktivis
Wow. 87 sampean mungkin diangen-angen. Masya Allah. Saya sudah jadi aktivis ya. Sudah jadi aktivis dan sudah menjadi ya kadang-kadang jadi jurkam, jadi ini macam-macam lah. Jadi ya nggak mungkin kalau semua itu sekolah ini juga harus ke sini. Baik, jadi kuncinya untuk seluruh generasi muda dimanapun Anda berada harus komunikatif. Ya. Setuju ya? Komunikasi itu adalah hal yang penting. Yang kedua harus aktif, harus berani dulu. Benar ya Cak ya? Harus berani dulu, terobos dulu tantangannya. Apalagi kalau Anda mau menjadi seorang wirausaha muda. Karena yang harus disiapkan yang pertama adalah mental. Begitu ya Cak ya? Baru setelah mentalnya kuat, baru keinginannya diwujudkan dengan pengurusan-pengurusan dan juga bagaimana strategi marketingnya ini supaya bisa boom, bisa banyak yang tahu, bisa banyak yang beli. Begitu ya Cak ya? Ya, akan saya lengkapi. Semua orang, terutama Gen Z, harus punya air. Air itu adalah hanya adaptasi. Berintegritas. Integritas, kejujuran ya Cak ya? Iya. Harus jujur, yang betul. Ketiga, R-nya itu adalah rendah hati, sabar. Rendah hati, tetap humble dimanapun Humble dimana berada. Sampai nanti ketika sudah besar, sudah seperti Bapak Ketua, tetap humble gitu ya Cak ya? Jadi itu modal utama sebenarnya. Air itu kalau istilahnya itu kan bisa dimaknai bahwa air itu sendiri manfaatnya untuk kehidupan luar biasa. Tapi kalau air itu kita ambil dengan huruf yang pertama, adaptasi. Hidup ini kalau kita beradaptasinya bagus, hidup di mana saja akan bisa enjoy. Betul sekali. Ya kan? Betul sekali. Terus kemudian kita kalau jadi anak muda, kemudian kalau sudah punya integritas, dimanapun kita datang, dimanapun kita berada akan diterima orang. Karena berintegritas. Betul sekali. Tidak takut orang didatangi mereka. Benar. Yang terakhir adalah rendah hati. Rendah hati itu kita tidak sombong, tidak gampang menyerah. Siap. Tapi kita masih gitu ya. Jadi kuncinya dimanapun Anda berada, siapapun Anda sekarang harus menerapkan air. Yang pertama harus mampu beradaptasi dimanapun Anda berada, harus memiliki integritas yang tinggi karena kejujuran adalah yang utama. Begitu ya? Dan harus selalu rendah hati. Dan jangan lupa attitude Cak ya. Mungkin attitude ini penting loh. Betul kan? Attitude. Kalau nggak punya attitude orang itu juga di mana-mana juga. Sampai loh gitu ya. Belum apa-apa sudah. Terakhir, Cak Safak pesan untuk anak-anak muda khususnya yang ada di Jawa Timur, jangan takut untuk memulai usaha. Bisa menjadi seorang wirausaha muda. Silakan. Jadi saya kepada teman-teman yang mendengarkan podcast ini, termasuk utamanya adalah anak-anak muda, generasi muda Jawa Timur, jangan takut bermimpi dan jangan takut memulai. Kalian punya energi, kalian punya kreativitas. Pemerintah dan DPRD sudah siapkan jalannya, regulasi sudah kita buat, pro rakyat, anggaran sudah kita geser buat pemberdayaan kalian. Pasar digital sudah kita buka lewat Jatim Bejo. Sekarang bulannya adalah di tangan kalian semua, anak-anak muda. Ayo manfaatkan fasilitas ini. Datang ke dinas koperasi, cari info pelatihan, urus NIP. Kalian gratis dan mudah. Mari kita ciptakan Jawa Timur yang mandiri, sejahtera. Kalau bukan kalian yang menggerakkan ekonomi Jawa Timur, siapa lagi? Setuju. Saya kira inilah pesan saya kepada semua masyarakat Jawa Timur, khususnya Gen Z yang sekarang lagi galau. Kita menghapus kegalauan itu. Betul. Dengan menjadi seorang wirausaha yang banyak duit, banyak cuan, begitu ya, Cak? Cak Safak, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga podcast kita kali ini bisa menambah pengetahuan dan juga menambah ilmu juga untuk lover yang menyaksikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima Semoga kasih. sehat selalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan
Mbak juga sehat selalu. Amin, amin.